6 anak buah Ferdi Sambo yang menjadi terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan telah menjalani sidang tuntutan. Mantan Karopaminal Divisi Propam Mabes Polri, Hendra Kurniawan, menjadi salah satu terdakwa yang dituntut 3 tahun penjara. Berikut ulasannya untuk Anda. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Kurniawan SIK dengan pidana penjara selama 3 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Mungkin ini peribahasa yang bisa digunakan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Keenam, anak buah Ferdi Sambo bahkan harus menjadi korban dengan duduk di kursi pesakitan karena membela skenario sang atasan Ferdi Sambo. Ada yang dituntut 1 tahun penjara paling ringan dan ada juga yang dituntut 3 tahun penjara. Seperti apa kemudian jalannya persidangan? Ikuti perjalanan kami dalam gelar perkara. 6 mantan anak buah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Irfan Widianto, dan Baikuni Wibowo jalani sidang pembacaan tuntutan pada kasus perintah penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Mereka dijerat pasal Undang-Undang ITE, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa penuntut umum menuntut mereka dengan tuntutan beragam, dari yang paling tinggi 3 tahun penjara dan yang paling rendah 1 tahun penjara. Mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Hendra Kurniawan, menjadi salah satu jenderal yang dituntut pidana 3 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Hendra diproses hukum karena dinilai memerintahkan anak buahnya menyisir CCTV vital di sekitar rumah dinas Sambo di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Hendra juga meminta agar bawahannya percaya pada skenario Sambo meski bukti CCTV menunjukkan sebaliknya. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Kurniawan SIK dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK sebesar 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Mantan Kaden A Biro Paminal Propam Polri, Agus Nurpatria juga dituntut 3 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Agus diproses hukum karena dinilai menjadi koordinator lapangan yang bertugas menyisir CCTV vital di sekitar rumah dinas Sambo di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK
dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK sebesar Rp20 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Cuk Putranto dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp10 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Baikuni Wibowo dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp10 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Arif Rahman Arifin dituntut pidana 1 tahun penjara dan denda Rp10 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Dan Irfan Widianto dituntut pidana 1 tahun penjara dan denda Rp10 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Mendengar tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum kepada kliennya di persidangan menuai berbagai respon dari kuasa hukum. Tim kuasa hukum dari masing-masing terdakwa perintangan penyidikan ini berfokus menyusun nota pembelaan atas fakta persidangan yang akan disampaikan pada sidang berikutnya. Kami menghargai tuntutan yang telah disusun dan dibacakan oleh penuntut umum, namun kami tetap fokus nanti pada pembelaan kami. Pada pokoknya kami tentu tidak sependapat dengan tuntutan yang dituntut oleh penuntut umum. Kami akan bacakan pembelaan kami minggu depan pada hari Jumat tanggal 3 Februari ini. Itu sih, nggak ada lagi. Kalau fokusnya itu nanti ke soal apanya? Ya seperti yang sudah saya sampaikan di wawancara-wawancara sebelumnya, bahwa kami fokus pada maksudnya itu nggak ada. Ya berbagai perbuatan lah, karena harus kita pisah perbuatan pada peristiwa pada tanggal 8, tanggal 9 dengan peristiwa pada tanggal 13 di mana DVR tersebut jadi hancur karena tadi ya kita sudah dengar tuntutan yang ada ya. Kami menghargai tuntutan dari jaksa penuntut umum. Nanti ya akan kami sampaikan pada pembelaan minggu depan. Tapi overall kami melihat bahwa karena dakwaan ini secara alternatif gitu ya. Dan yang dianggap terbukti adalah dakwaan pertama, yaitu dakwaan pertama primer, di mana di situ berkaitan dengan pasal 33, yang kalau kita lihat pasal 33 itu adalah segala tindakan yang itu harusnya bersifat elektronik gitu ya. Jadi bukan tindakan secara fisik. Nah, itu kami akan fokus pada di sana. Sebagaimana keterangan ahli sampaikan bahwa tindakan berkaitan dengan pasal 33 itu berkaitan dengan malware, virus, pengiriman worm, atau sistem interference gitu. Nah dalam hal ini kami tidak mendengar tadi ya, mungkin juga kami perlu baca lebih detail apa yang dimaksud dengan sistem interference yang dia lakukan oleh Arif dan itu terbuktinya di mana, virus wormnya apa yang dikirimkan gitu, karena tindakan apapun itu harus berkaitan dengan computer based crime atau kejahatan yang berbasis komputer. Jadi itu bukan tindakan fisik, itu yang harus kita lihat nantinya, kita fokuskan ke sana. Selain itu tadi disebutkan tentang pasal 5 ya, pasal 5 Undang-Undang ITE, pasal 5 Undang-Undang ITE itu adalah berkaitan tentang alat bukti gitu. Kalau itu dikaitkan dengan ini kurang tepat ya, karena itu sebenarnya adalah acknowledgement tentang perluasan alat bukti. Maka menanggapi dari tuntutan jaksa menurut kami itu sudah sangat-sangat berlebihan ya, tidak sesuai lagi dengan fakta-fakta persidangan, karena semua ahli ITE, baik ahli ITE yang kami hadirkan maupun ahli ITE jaksa, sudah menyatakan bahwa tindakan Cuk Putranto itu tidak bisa disebut membuat suatu sistem elektronik menjadi terganggu. Sehingga seharusnya pasal 33 sudah terpatahkan dari ahli-ahli yang baik yang didirikan oleh jaksa sendiri maupun ahli yang kami hadirkan. Karena pasal ITE, pasal 33 pada prinsipnya adalah suatu harus perbuatan-perbuatan dilakukan di dalam ranah ruang cyber. Hacker melakukan terobosan terhadap sistem keamanan perbankan atau misalkan membuat sistem aplikasi Gojek menjadi terganggu. Itu yang dimaksud dalam pasal 33, bukan memindahkan DVR secara fisik seperti yang dilakukan oleh klien kami. Oleh sebab itu sih menurut kami ya akan kami tuangkan nanti dalam nota pembelaan kami di minggu depan secara lengkap gitu. Setelah mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum, di persidangan berikutnya, ke-6 anak buah Ferdi Sambo ini akan membacakan nota pembelaan, saudara. Akankah nota pembelaan ini membawa mereka pada kebebasan atau keringanan hukuman, atau justru memperberat masa tahanan? Hanya majelis hakim yang kemudian akan memutuskan nasib ke-6 anak buah Ferdi Sambo ini. Francisco Donasiano, Andika Pratama, Kompas TV, Jakarta.